Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali di Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa juga, sebelum kita lanjutkan, seperti biasanya Gusli selalu mengajak untuk terlebih dahulu kepada seluruh saudaraku dimanapun saja berada, marilah kita mengawali semuanya dengan menyampaikan sholawat tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita khususnya umat muslim dimanapun saja berada telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga yang dirahmati Allah dimanapun saja berada, pada kesempatan kali ini Gusli akan mengijazahkan satu buah ilmu amalan yang insya Allah ini nantinya bisa bermanfaat untuk saudaraku semuanya dimanapun saja berada. Mungkin yang pada saat ini sama-sama kita ketahui dalam kehidupan kita menghadapi permasalahan hidup, terutama tentang masalah perekonomian atau materi. Bisa jadi mungkin di atas saudaraku saat ini sedang memiliki hutang yang nilainya tentunya berbeda-beda, dari nilai yang puluhan juta, ratusan juta hingga miliaran, yang sudah melakukan ikhtiar, usaha dengan segala daya upaya namun belum juga menemukan hasil, belum bisa melunasinya atau bahkan belum bisa membayarnya. Ada juga mungkin saat ini sedang memiliki usaha, sedang macet, bangkrut, failing dan sebagainya. Atau bisa jadi memiliki permasalahan lain, tentunya apapun bentuk permasalahannya itu tidak mungkin bisa Gusli sebutkan satu persatu, ya. Artinya kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia pasti memiliki suatu masalah yang mungkin bisa jadi selama ini kita memiliki keinginan belum terwujud. Dengan segala teori, praktek yang sudah kita laksanakan, sedekah sudah, beribadah sudah kita lakukan. Nah, artinya semuanya sudah kita laksanakan. Bekerja pun sudah, tapi belum juga menemukan titik terang atau hasil sesuai dengan apa yang kita inginkan, saudaraku. Maka dari itu, saudaraku, sengaja pada kesempatan kali ini Gusli ingin berbagi satu buah amalan ini pada malam hari ini. Disinilah dengan amalan ini insya Allah dari semua doa dan semua keinginan saudaraku nantinya insya Allah bisa menjadi terwujud. Yang mana mungkin selama ini doa yang kita panjatkan belum terkabul, masih tertunda, atau mungkin belum dijabah. Dengan amalan ini nantinya bisa terwujudkan apa yang menjadi keinginan saudaraku semuanya. Jadi prosesnya sangat mudah, saudaraku, ya, tidak memberatkan, dan insya Allah ini kalau berdasarkan niat yang sungguh-sungguh sudah banyak buktinya dari kisah nyatanya dari beberapa sahabat kita di luar sana, umat muslim yang selama ini mengamalkan, yang hutangnya tadinya miliaran, hutangnya ratusan juta, baik masalah perekonomian, masalah usaha, masalah bisnis. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT, semuanya sudah banyak yang terselesaikan. Dari langkah-langkah pertama apa yang harus kita lakukan, ya. Seperti biasanya Gusli selalu mengajarkan apapun bentuk hajatnya, apapun yang akan kita kerjakan, bismillah diniatkan dengan mengawali berwudu atau bersuci terlebih dahulu, saudaraku, ya. Bersuci dalam arti baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau bisa diusahakan kita berwudunya tuh di atas jam 12 malam. Nah, jam 12 malam itu, di atas jam 12 malam kita mengambil wudu atau bersuci. Dan lebih bagusnya lagi masih ada, Gus, masih lebih bagusnya lagi kalau saudaraku bisa mengamalkan ini di jam sepertiga malam. Nah,
Setelah itu saudaraku, laksanakan sholat hajat cukup 2 rakaat saja ya, 2 rakaat. Niatkan sholat hajat 2 rakaat ini karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat hajat tadi, kemudian kita dilanjutkan dengan bertawasul. Itu yang tidak boleh ditinggalkan. Jangan sampai lupa bertawasulnya. Yang pertama tentunya tawasul ini kita hadiahkan. Bertawasul itu tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan dengan yang kedua untuk sahabat Nabi yang 4. Nah, di sini garis yang terpentingnya. Sahabat Nabi yang 4 ini ya, dari 4 sahabat Nabi ini siapa saja, Gus? Nah, para sahabat Nabi yang 4 ini tentunya ada 1 Umar bin Khattab ya. Ingat itu, Umar bin Khattab. Kemudian kedua Utsman bin Affan. Itu yang kedua. Yang ketiga ada Ali bin Abu Thalib, dan juga ada 1 lagi yaitu Abu Bakar Siddiq. Nah, itu harus dipahami ya. Kemudian jangan juga sampai terlupakan, selain hanya untuk Rasulullah, kemudian untuk 4 sahabat yang Nabi yang 4 tadi, bertawasul juga untuk kedua orang tua kita. Setelah itu dilanjutkan dengan terakhir bertawasul untuk diri kita sendiri. Nah, itu dipahami. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan membaca Ya Ghaniyu, Ya Ghaniyu, Ya Ghaniyu, Ya Ghaniyu, Ya Ghaniyu, sebanyak berapa? 999 kali ya, triple 9 atau 9-nya 3 kali. Itu dibaca saudaraku. Setelah bertawasul itu kita membaca Ya Ghaniyu, Ya Ghaniyu, Ya Ghaniyu itu sebanyak 999 kali. Paham ya? Nah, artinya amalan itu tadi setelah kita, langkah awalnya diingat, bersuci terlebih dahulu, berwudu, kemudian melaksanakan sholat hajat 2 rakaat, kemudian setelah itu bertawasul. Namun ada satu hal yang perlu diingat, sebelum kita melaksanakan sholat tadi, alangkah lebih bagusnya menyiapkan dulu air, boleh 1 gelas atau air mineral 1 botol. Nah, boleh pilihannya mau 1 gelas boleh, mau 1 botol boleh. Itu diletakkan di sebelah kita sholat, di sajadah. Artinya nanti setelah kita selesai melaksanakan sholat itu tidak perlu harus jauh-jauh lagi mengambil airnya, sudah disediakan di sebelah kita. Kemudian setelah kita bertawasul, ambil airnya tadi 1 gelas atau 1 botol tadi, kemudian tarik napas saudaraku sekali. Tarik napas, kemudian tahan, lalu ucapkan. Boleh keluar dari bibir tapi secara perlahan, boleh juga dalam hati. Itu cukup mengucapkan 1 kata, yaitu Allah, 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 Allah. Nah, sampai setelah dirasa napasnya sudah tidak kuat lagi, kemudian lepaskan napasnya. Setelah itu tiupkan ke dalam air yang ada di gelas atau di botol tadi sebanyak 3 kali. Nah, gitu ya. Setelah kita tiup 3 kali, kemudian bacakan lagi surah Al-Fatihah 1 kali. Ya, dibacakan surah Al-Fatihah 1 kali, kemudian airnya diminum sedikit. Nah, tapi caranya air tadi jangan langsung dihabiskan. Diminumnya tuh boleh 1/4 gelas atau setengah gelas atau bahkan sedikit saja. Kemudian sisanya tuangkan di tangan, lalu kita usap pada bagian leher bagian belakang, kemudian kening atau ke muka kita. Itu caranya. Jika masih ada sisa lagi air tadi, jangan dibuang, bawa ke depan rumah atau halaman rumah, depan teras juga boleh, sambil bersolawat, siram-siramkan di depan rumah kita ya. Solawatnya sholat apa? Sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu sambil siram-siramkan saja saudaraku. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada di rahmatillah Allah. Nah, Gusti rasa untuk pengamalan ini sangat pendek, sangat simpel dan sangat mudah dilaksanakan. Lakukan saudaraku secara istiqomah, dengan keikhlasan, dengan penuh keyakinan, secara istiqomah, diniatkan semata-mata karena Allah. Nah, jika di saat ini memang kebutuhan saudara mendesak, butuh biaya yang sangat besar ya, banyak keperluan yang harus kita bayar, menginginkan suatu keinginan tapi belum terwujud, jadi gak usah ragu lagi saudaraku. Lakukan saja ini secara istiqomah,
penuh dengan keikhlasan, dengan keyakinan, dan niatkan ini semua semata-mata hanya karena Allah SWT. Lakukan rutin saudaraku. Selama berapa? Lebih bagus ini dilaksanakan selama 33 malam berturut-turut, jangan putus ya. Ingat itu, akan lebih bagus hasilnya, akan lebih maksimal itu jika dilakukan secara istiqomah, jangan sampai terputus selama 33 malam berturut-turut. Insya Allah untuk para saudaraku yang sudah pernah mengamalkan ini di luar sana, alhamdulillah sebelum di hari ke-33 sudah ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sedikit penambahan dari Gusli, itu akan lebih bagus lagi jika dalam kehidupan sehari-hari kita juga jangan hanya mengandalkan dari apa yang sudah kita lakukan ini atau kita kerjakan ini. Jadi secara syariatnya kita pun tetap bekerja seperti biasanya sesuai dengan profesi dan pekerjaan bidang masing-masing. Jangan pula ditinggalkan sedekahnya. Nilainya bukan kecil atau besarnya nilai sedekah yang kita berikan, tapi adalah keikhlasan dari hati kita untuk membantu sesama hamba Allah sebatas kemampuan yang kita mampu. Dengan begitu lengkap sudah, secara syariatnya kita sudah menjalankan aktivitas kita, bekerja secara umumnya seperti orang lainnya. Secara ibadahnya kita juga sudah melaksanakan sholat, secara doanya juga sudah. Dan insya Allah ditambah dengan ini secara istiqomah tidak terputus selama 33 malam berturut-turut, maka insya Allah apapun yang menjadi kebutuhan saudaraku, apapun yang diajarkan oleh saudaraku saat ini, maka yakinlah pada saatnya nanti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah saudaraku kaum muslimin rahimatullahi dirahmati Allah. Untuk saat ini bagi saudaraku yang baru menemukan channel Jalan Surga ini, yang baru bergabung di sini atau yang kebetulan mampir di Jalan Surga ini, mohon dukungannya untuk saudaraku semuanya. Mohon kerendahan hatinya dengan keikhlasan hatinya untuk ikut serta membangun, membesarkan channel Jalan Surga ini supaya kedepannya bisa bertumbuh berkembang semakin menjadi lebih baik dengan cara menekan tombol subscribe, tekan tombol loncengnya, dan share atau bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Dan khusus untuk saudaraku yang mendengarkan audio dan video dari Gusli ini, siapapun, dimanapun dan kapanpun menemukan video ini yang saat ini mungkin sedang memiliki hajat, apapun itu hajatnya, dalam bentuk apapun permasalahannya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar dengan menuliskan Qabiltu, kemudian tuliskan hajatnya, maka insya Allah nanti akan Gusli aminkan dan kita aminkan bersama. Agar apa? Agar apa yang menjadi hajat saudaraku saat ini segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kurang lebihnya jika ada salah dalam penyampaian, dalam ucapan, dalam kata-kata, mohon dimaafkan dari lahir dan batin. Karena pada bahwasanya kita sama-sama maklumi, kita sama-sama mengetahui, kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Karena pada hakikatnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, dan tak lupa juga Gusli ucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada seluruh saudaraku yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak video dan audio ini hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat, bisa menjadi amal ibadah kita bersama. Di akhir kata Gusli akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.